Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aryani, NPM 50277 Prodi PGSD kelas 4B. Mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Oke, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah kami sehat dan selalu bahagia. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru, Ibu akan memberitahu kalian terlebih dahulu tentang pengertian dari kurikulum. Pengertian dari kurikulum 2013 yaitu merupakan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006. Jadi, pada guru harus memiliki kesiapan yang memadai dan mental, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi, serta juga siap dalam hal kesamaan pemahaman dan mindset atau pola pikir terhadap kurikulum baru tersebut. Jadi, proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif hanya mungkin terwujud bila mindset guru telah berubah, telah menjalan sesuai dengan arah dan pengaruh kurikulum 2013. Nah, di kurikulum 2013 ini, menurut pihak Puspur dan Perbukuan Kemendikbud Republik Indonesia, fokus pengembangan kurikulum 2013 ini adalah mengurangi jumlah mata pelajaran, mengurangi materi pelajaran, dan menambah jam pelajaran, yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Maka terdapat perubahan pada kurikulum baru ini, yaitu tentang perubahan pada standar kelulusan atau SKL, perubahan pada standar isi, perubahan pada standar proses, perubahan pada aspek penilaian, dan sementara itu ada 4 standar lain yang tidak bisa mengalami perubahan. Maaf Bu, izin bertanya tentang kurikulum 2013 atau kurikulum yang berjalan pada saat ini, itu perlu tidak adanya pengembangan kurikulum yang ada pada sekarang, dan itu pastikan ada namanya tantangan, baik itu tantangan eksternal maupun tantangan internal. Nah, itu tantangannya itu apa saja sih Bu? Terima kasih. Tentu ada, karena itu termasuk dalam rasional perubahan kurikulum 2013 yang perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik itu tantangan eksternal maupun tantangan internal. Nah, untuk tantangan internal itu antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi antara lain yaitu standar pengolahan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Nah, untuk tantangan internal itu terkait dengan sosial akibat perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Nah, untuk tantangan yang akan ada pada tantangan masa depan yaitu terkait dengan arus globalisasi dan pengaruh isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan pengembangan industri di tingkat internasional. Di era globalisasi juga akan terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Dunia akan semakin transparan, terasa sempit, dan seakan tanpa batas.
Hubungan komunikasi, informasi, dan transportasi menjadi satu sama lain, menjadi dekat sebagai akibat dan revolusi industri dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, arus globalisasi juga akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniaga tradisional menjadi masyarakat industri. Iya Bu, terima kasih. Nah, Ibu tadi menjelaskan ada 4 elemen perubahan yang mendasari tentang perubahan kurikulum 2013. Nah, antara lain itu seperti standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Nah, itu merupakan standar yang seperti apa Bu? Bisa lebih jelaskan? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ibu akan menjelaskan tentang 4 elemen perubahan yang mendasari kurikulum 2013 ini. Ada perubahan standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Nah, untuk elemen SKL, semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang memiliki aspek kompetensi, sikap, atau efektif dan attitude, serta keterampilan psikomotorik dan pengetahuan kognitif. Jadi, upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan adanya profil kualitas kemampuan lulusan yang dituangkan dasar kompetensi lulusan. Nah, untuk upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan adanya profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan tersebut, dijelaskan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar. Itu sebenarnya ada 8 standar, namun sekarang hanya ada 4 elemen perubahan yang mendasar, yaitu ada standar kompetensi dan standar penilaian pendidikan, standar pendidikan, tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan, dan standar proses, serta standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, untuk yang pertama itu ada kompetensi inti atau SKL, standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik efektif, kognitif, dan psikomotorik yang harus dipelajari peserta didik untuk sesuatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi ini harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Yang kedua yaitu ada elemen standar isi. Kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran perubahan menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah jenjang SD tematik terpadu dalam sebuah mata pelajaran. Jenjang SMP kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran. Yang ketiga yaitu ada elemen standar proses, bahwa semua siswa mulai SD sampai dengan SMA atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai menciptakan. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga bisa di luar kelas, seperti perpustakaan, bengkel sekolah, industri, instansi terkait, dan bahkan masyarakat sekitar. Nah, untuk standar proses ini, guru itu bukan hanya satu-satunya sumber belajar, tapi juga dapat diperoleh dari buku, TV, radio, internet, dan sikap attitude tidak diajarkan secara verbal, tetapi siswa akan lebih banyak melihat dari apa yang dicontohkan oleh guru dengan memberikan suri tauladan yang baik.
Yang ketiga yaitu standar elemen penilaian. Jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik atau mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja. Jadi, setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri, sehingga sosialiti utama penilaian serta ekstrakurikuler pramuka akan menjadi wajib pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Baik, itu saja materi pembelajaran kita hari ini tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum paradigma baru. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa di minggu depan.